Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailisa Adelvia Irawan, NIM B11121200062, manajemen kelas pagi. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat menurut saya yaitu suatu pembelajaran pengetahuan yang memberikan informasi dan membantu kita untuk mengetahui suatu hal yang baik, benar, dan nyata. Ciri khas filsafat: 1. Ilmu yang mencintai kebijaksanaan. 2. Ilmu yang rumit, karena berfilsafat berarti berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, berpikir sedalam-dalamnya. 3. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Ada 4 cabang keilmuan filsafat. 1. Metafisika adalah hakikat yang terdalam dari segala sesuatu. Kedua, epistemologi, yaitu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. 3. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. 4. Logika, yaitu membicarakan teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu, dan terkadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, yang biasanya watak, perasaan, adat, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, memiliki arti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan. Biasa disebut kebiasaan. Etika yaitu kajian baik buruk seseorang. Etiket adalah pelaksanaan dalam etika. Etika dibagi menjadi 3, yaitu etika deontologi, etika teologi, etika keutamaan. Etika deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai normalitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika teologi merupakan pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan. Etika keutamaan yaitu seluruh kelas teori etika normatif yang memperlakukan konsep kebajikan moral sebagai pusat etika. Etika memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban, nilai agama, nilai lingkungan, nilai pendidikan, dan nilai keluarga. Etika baik atau buruk mempunyai tujuan, dibagi menjadi 2, yaitu tujuan untuk orang lain dan tujuan untuk diri sendiri. Tujuan untuk orang lain, contoh, membantu bencana alam, memberi bantuan supaya mereka bisa bertahan hidup. Etika yang mengajarkan tindakan, tidak kewajiban moral saja, contoh donasi. Tercermin 3 aliran, syarat, dan tujuan berdasarkan nilai Pancasila: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 3 aliran tersebut yaitu kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Sila ketuhanan, keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Sila kemanusiaan, tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Sila persatuan mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sila kerakyatan, prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Tugas akhir, judul paper, peran aplikasi TikTok sebagai media sosialisasi Pancasila. Latar belakang IPTEK adalah singkatan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi baru. Kemajuan teknologi komunikasi makin canggih dan murah. Berkembangnya teknologi komunikasi dapat terjadinya hubungan antara negara maju dan negara terbelakang yang teknik produksinya
yang masih rendah sehingga tidak bisa dihindari. Media sosial yang berkembang sudah tidak hanya sebagai media berkomunikasi, banyak aplikasi yang berkembang dengan adanya video, musik, tari yang lebih menarik. Salah satu aplikasi yang berkembang pada tahun 2017 di Indonesia mulai menarik perhatian banyak kalangan masyarakat, yaitu aplikasi TikTok. Pada tahun 2020, TikTok mengalami perkembangan yang pesat karena COVID-19 yang membuat orang-orang diharuskan berada di rumah saja. Aplikasi TikTok rata-rata digemari oleh remaja, di mana di aplikasi tersebut mereka dapat berekspresi dengan bebas menggunakan fasilitas atau fitur yang diberikan aplikasi tersebut yang berupa video. Video-video yang berkembang di TikTok membuat remaja-remaja ini lebih antusias konten di TikTok menjadi lebih menarik karena ada salah satunya yaitu dance challenge. Para pengguna dapat membuat video mereka bergerak sesuai dengan gerak atau tarian yang sedang viral atau populer dengan musik yang menarik. Video yang sedang populer tersebut pun dapat disebarluaskan kembali ke media sosial yang lain sehingga mendapat perhatian dari orang-orang di luar aplikasi TikTok dan menjadi lebih cepat diketahui oleh orang lain. Dahulu aplikasi ini hanya berisi video musik pendek saja, tetapi sekarang aplikasi TikTok bisa dipakai sebagai sarana video hiburan, edukasi, personal branding, bisnis, mengasah kemampuan membuat sesuatu yang kreatif untuk menyebarkan berita yang bahkan lebih cepat dari berita yang ada di televisi. Saat diimplementasikan, TikTok sangat multifungsi. Aplikasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk membuat video-video yang kreatif dengan durasi video yang bervariasi dimulai dari 16 detik, 60 detik, sampai 3 menit. Rumusan masalah 1. Bagaimana perkembangan iptek terhadap aplikasi TikTok? 2. Apakah dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap nilai Pancasila? Yang ketiga, Pancasila, korelasi antara nilai Pancasila dengan perkembangan iptek di aplikasi TikTok. Pembahasan 1. Perkembangan iptek melalui aplikasi TikTok, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab disebut iptek adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Iptek bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Tujuan dari adanya iptek adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bukti dari adanya iptek bisa kita lihat dari komputer, laptop, handphone, motor, mobil, printer, dan lain sebagainya. TikTok adalah jejaring sosial berbagai video pendek yang memungkinkan pengguna dapat membuat video, menyanyi, dan juga menari. Fenomena TikTok yang banyak digemari masyarakat ini bukanlah sesuatu hal yang aneh, sebab TikTok dengan berbagai fiturnya memang menawarkan hal yang berbeda dan menarik jika dibandingkan dengan Instagram atau Facebook. Instagram dan Facebook dalam postingan dapat menawarkan banyak hal yang dapat diunggah seperti foto, status teks, dan video. Berbeda dengan aplikasi yang satu ini, TikTok hanya dapat mengunggah dalam bentuk format video. 2. Dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap nilai Pancasila di era globalisasi ini. Banyak bermunculan aplikasinya untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu aplikasi TikTok.
Nyatanya, hampir 100 juta masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi TikTok ini. Dan rata-rata yang menggunakan aplikasi ini adalah para remaja. Dampak positif untuk update berita, memperoleh pengetahuan yang luas, sarana olahraga karena gerakan-gerakan beraneka macam, menambah teman dan penghasilan. Dampak negatif, anak-anak dan remaja akan kecanduan bermain gadget, membuat seseorang menjadi sindrom rasa malu yang telah hilang, pembanding kehidupan. 3. Korelasi antara Pancasila dengan perkembangan. 3. Korelasi antara nilai Pancasila dengan perkembangan iptek di aplikasi TikTok. Dalam pengamalan sila-sila pertama yaitu ketuhanan, kita bisa mengakses video seperti dakwah, sholawat, dan murotal. Hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengambil sisi positif untuk memperdalam ilmu agama sebagai bekal di akhirat. Serta pengalaman sila kedua yaitu kemanusiaan. Kita bisa membuat konten untuk kepentingan bersama seperti membuat video mengenai bencana alam dan membuka donasi untuk membantu korban bencana. Persatuan juga dapat dilakukan di dalam aplikasi TikTok seperti perbedaan budaya, agama, dan rasa. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang ketika kita membuat video. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat diterapkan di aplikasi TikTok dalam sila persatuan. Contohnya, pada perayaan kemerdekaan Indonesia, para konten kreator membuat video memamerkan kebudayaannya masing-masing dari berbagai daerah. Selain itu, yang sedang trending saat ini adalah para perwakilan pemain sepak bola Indonesia yaitu Timnas sedang melakukan pertandingan dengan negara lain. Warga negara Indonesia bersatu mendukung Timnas Indonesia walaupun berbeda tempat, tetapi nilai persatuan tetap terjaga dengan cara memberikan komentar dan dukungan positif kepada pemain Timnas. Salah satunya melalui video TikTok. Banyak masyarakat yang membuat video dengan konten keputusan pengadilan yang tidak adil dalam penindakan kasus kabur dari karantina. Contoh kasus tersebut membuat masyarakat menjunjung nilai keadilan. Walaupun melalui media TikTok, dengan demikian nilai Pancasila dengan disosialisasikan melalui aplikasi TikTok dengan membuat konten yang positif. Masyarakat juga dapat mengutarakan pendapat melalui kolom komentar yang disediakan. Di sini saya berkontribusi mendapat perkembangan iptek melalui aplikasi TikTok dalam sejarah aplikasi TikTok. Kendala dalam pengerjaan ini tidak ada, alhamdulillah. Tugas yang pernah dikerjakan yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Tugas ini yaitu tentang berita yang terkait dalam 5 sila. Tugas kedua adalah pelanggaran dan pelaksanaan. Berita ini terdapat dalam sila yang terkait dengan pelanggaran dan pelaksanaan. Tugas ketiga yaitu paper tentang pengembangan iptek. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.